Jab. Teruskan. Terus. Luar biasa. Pak KM, selamat pagi. Udah siap anak-anak? Sudah? Siap belajar sama Bapak? Siap. Oke, silakan masuk. Ayo. Duduk di bangkunya masing-masing dengan rapih, tertib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa dimulai. Jibril, ada Jibril? Ada, mana? Jumat, ada Jumat? Ada. Fernando, ada Fernando? Ada. Ya, baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yaitu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 7 SMP IT Nurul Hidayah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita belajar, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada? Nah, coba kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, udah. Bapak mau tanya dulu, udah pada makan belum? Ada yang belum sarapan pagi? Gak ada, semuanya sudah sarapan pagi? Kalau boleh tahu, kamu tadi sarapan sama apa? Sayur. Sama sayur, sayur apa? Sayur kangkung. Enak apa enak? Alhamdulillah. Apapun yang kita makan, yang penting kita sehat, yang penting kita bisa belajar, yang penting kita bisa mendapatkan ilmu. Tetap semangat dalam belajar. Tak apalah makanan kita hanya sedikit, konsumsi sarapan kita sedikit, yang penting kita sehat. Karena kesehatan yang bisa membuat kita bisa melaksanakan segala aktivitas. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari. Nah, coba saya mau tanya nih, kira-kira masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Alif lam siyah dan alif lam koma ya. Masih ada yang ingat nggak? Alif lam syamsiyah hurufnya ada berapa? Alif lam komariah hurufnya ada berapa? Kamu ada 14. Luar biasa. Ada berapa? Ada 14. Baik, untuk materi saat ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah Al-Lafzul Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiju walau bi al-sorisu al-muta'abbadu bitilawati. Apa ya? Hafal, tentunya hafal. Al-Quran itu yaitu lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril yang menjadi mukjizat, walaupun suratnya pendek, dan menjadi ibadah ketika dibaca Al-Quran. Nah, Al-Quran. Tidak tahu Al-Quran itu ada berapa surat? Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat?
juga, hitung juga. Dari ayat pertama, dari surat pertama ada berapa ayat, sampai surat terakhir itu ada berapa ayat. Nanti kita tahu dalam Al-Quran ada berapa surat, per suratnya berapa ayat. Nah, nanti jumlahkan, bener gak ada sampai sekian ribu ayat. Itu harus ya yakin, jangan hanya naon mendengar, jangan hanya apa kata orang lain, tetapi harus yakin kita itu benar-benar dibuktikan oleh kita. Gitu. Yang kedua ada juga al-hadis. Ya, pengertian hadis itu sendiri adalah sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Itu namanya hadis atau al-jadid gitu. Yang baru-baru gitu. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ikhwal atau kejadian, peristiwa, masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau sering dikatakan bahwa di situ adalah af'alun nabi wa aqwalun nabi wa taqrirun nabi. Aqwalun wa af'alun wa taqrirun nabi. Setiap perkataan Nabi, setiap pekerjaan Nabi, dan setiap penetapan Nabi. Itu adalah apa? Hadis. Nanti bentuk hadis pun ada beberapa. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hadis qauli. Ada juga yang dikatakan dengan hadis fi'li. Ada juga yang dikatakan dengan hadis takriri. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad berupa tuntutan dan petunjuk syara. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan tuntutan syara, perintah syara, perintah agama. Jadi perintah melaksanakan agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya hadis. Hadis apa? Hadis qauli. Hadis apa? Hadis qauli. Yang kedua ada hadis fi'li. Kalau hadis fi'li yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa para sahabat dan menjadi tuntutan umat untuk mengikutinya dan melaksanakannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya kemudian menjadi tuntutan bagi umatnya untuk dilaksanakan. Itu adalah hadis fi'li. Hadis apa? Hadis apa? Fi'li. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri, hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabat, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Nah, ini adalah hadis takriri. Jadi ada yang diperbuat oleh para sahabat atau yang disampaikan oleh para sahabat, kemudian Nabi itu tidak menegaskan sesuatu, tidak menyalahkan, tidak melarang, tidak memerintah, tapi hanya diam Rasulullah itu. Maka itu hadisnya hadis takriri. Seperti contoh, waktu itu para sahabat itu berkumpul dengan Rasulullah dalam sebuah pertemuan, perkumpulan, makan. Ternyata yang dimakan itu ada salah satunya adalah daging dob. Nah, daging dob. Daging dob itu kalau menurut kita mah daging pesing. Apa pesing? Lain bayawa, pesing. Pesing mah lama ningali jalma, bulutuk. Nah, tapi Rasulullah ketika melihat para sahabat makan daging tersebut, Rasulullah itu tidak melarang. Nah, Rasulullah itu tidak memerintah, tapi cuma membiarkan saja. Nah,
itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi kejadian yang terjadi di zaman para sahabat kemudian disaksikan oleh Nabi, tapi Nabi tidak berkomentar apa-apa, tidak melarang, tidak memerintah. Berarti itu menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Namanya hadis takriri. Paham? Nah, jadi berapa bentuk hadis? 3. Yang pertama qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga nah, lantas yang kedua kualitas. Ada hadis juga ada yang berkualitas. Kualitas hadis itu yang pertama adalah hadis sahih. Hadis apa? Sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu benar, hadis yang sah, itu hadis yang selamat. Para ulama bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya hadis sahih. Disandarkan maksudnya nanti kalian belajar bahwa dalam hadis itu ada yang dinamakan sanad hadis, ada rawi hadis. Ketika sanad hadisnya itu menyambung kepada Rasulullah, itu hadisnya hadis sahih, disandarkan kepada Rasulullah. Sekarang kita ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti hadis-hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan, merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan, pada periwayat. Nah, awas, nanti kalian akan belajar tentang ilmu hadis itu ada ruang masalah rawi hadis. Kita kan kalau baca hadis itu suka rawahu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis gitu. Ya, kalau rawahu itu berarti orang yang paling terakhir menerima hadis tersebut. Nah, maka nanti si rawi hadis itu akan dinilai dari sisi keadilannya. Nah, yang kedua dari sisi kemampuan menghafal hadis. Nah, ada rawi hadis itu yang ketika menghafal hadis dibacakan oleh Rasulullah, satu kali dibacakan langsung dia juga hafal. Berarti kuat dalam hafalannya. Hafalannya kuat. Ada juga rawi hadis yang ketika menerima hadisnya itu sulit menghafalnya, harus diulang-ulang, harus berkali-kali dibaca baru dia hafal hadisnya. Itu maka itu akan menentukan kalau seseorang rawinya adil tetapi kemampuan dalam menghafal hadisnya kurang, maka hadis yang diriwayatkannya itu menjadi hadis apa? Hadis hasan. Jadi hadis hasan. Jadi perbedaannya sedikit. Ya, sedikit. Nah, dalam segi naon? Menghafal hadis kurang cepat hafalannya. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah. Lemah itu sakit. Itu yang lemah yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis atau hadis hasan. Jadi hilang salah satu syaratnya. Ya, salah satu syarat hadisnya ada yang hilang. Apakah rawinya kurang jujur, rawinya kurang adil atau bagaimana? Nah, itu akan menjadikan turun hadisnya itu kualitasnya menjadi hadis apa? Hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Nah, fungsi hadis itu yang pertama adalah bayan.
bayan takriri, bayan tafsir, bayan tasrih, ada juga bayan tabdil. Itu ya, pada intinya semuanya juga apa? Bayan, untuk menjelaskan apa yang kita pahami dalam Al-Quran bisa diperjelas lagi oleh hadis. Itu hadis itu akan memperjelas, gitu, ya. Ada bayan takriri, bayan tafsir, bayan tasrih, bayan tabdil. Itu fungsi hadis. Nah, dengan penyampaian ini bisa dipahami. Nah, bisa poin apa saja yang ada dalam Al-Quran ini yang dijelaskan, ya. Ketika bumi ini sudah mengambil hiasannya dan manusia-manusia sudah menduga bahwa na'luha annahum qadiruna 'alaiha, sehingga penduduk bumi ini sudah merasa bisa melakukan apa saja. Jadi teknologi akan mencapai suatu tingkat di mana manusia merasa motor. Sudah cukup ya, cukup. Coba kalian analisa apa yang tadi disampaikan terkait dengan masa depan. Masa depan itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang menurut Al-Quran, termasuk hari kiamat, termasuk kematian, termasuk surga dan neraka. Gitu. Itu kita harus paham dan mengetahuinya agar kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Tolong nanti kalian saya bagikan kertas, ya. Coba di yang sebelah sini jadi menghadap ke sana. Kalian tuliskan masa depan yang akan terjadi menurut Al-Quran, minimal 3 sampai 5. Berpikir. Boleh. Ayo mikir. Sudah, waktunya habis. Ayo dikumpulkan. Kelompok yang satu. Mana? Ayo, kelompok kedua. Kelompok ketiga, coba ke sini. Ayo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dengan ketelatenan dan keseriusan juga perhatian dan fokus kalian bisa menyimpulkan. Nah, pedoman hidup daripada Al-Quran terkait dengan masa depan yang akan terjadi. Kelompok 1 bisa menyimpulkan 3 poin. Kelompok 2 hanya ada 2 poin. Kelompok 3 hanya 3 poin. Kelompok 4 poin. Kelompok 5 tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Dan kalau bisa nanti kalian di rumah mengkaji kembali, memahami kembali Al-Quran yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Baik, saya kira pertemuan pagi hari ini pelajaran TAI di kelas 7 ini cukup. Kira-kira bisa dipahami apa yang telah disampaikan? Tadi daripada pengertian Al-Quran, pengertian hadis, bentuk hadis, fungsi hadis, terus kualitas hadis. Kualitas hadis. Coba sebelum mengakhiri, saya akan bertanya, siapa yang tahu apa itu pengertian hadis? Coba pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid. Al-jadid, ya. Terus menurut Pak ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ritual, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya. Iya, bagus. Bapak kasih nilai 99,9.
Coba mau tanya lagi sebelum kita mengakhiri, ada berapa bentuk hadis? Nah, ayo kamu. Ada 3. 3, 1. Hadis kauli, Hadis kauli yang kedua. hadis fikri, Hadis fikri yang ketiga. hadis takriri. Hadis takriri. Nah, yang kedua coba bentuk hadis. Siapa yang tahu bentuk hadis? Ada? Ayo, kamu berapa? 3, 1. Hadis sahih. Yang kedua? Hadis hasan. Yang ketiga? Hadis dhaif. Luar biasa. Fungsi atau fungsi hadis. Ayo, fungsi hadis siapa yang tahu? Yang pertama fungsi hadis bayan takrir. Yang kedua bayan tafsir. Yang ketiga bayan tasri. Yang keempat bayan tabdil. Alhamdulillah, semoga kalian bukan hanya hafal sekarang ya, tetapi harus pulang ke rumah pun tetap hafal. Minggu depan Bapak tanya kembali harus tetap hafal. Sebelum mengakhiri, Bapak akan menyampaikan ini ada untayan hikmah. Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberikan bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Baca dan pahami keduanya, niscaya kita akan selamat dan menjalani kehidupan. Karena harus paham Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah pernah mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan atas kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka yakin kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita tidak ingin tersesat, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pedoman hidup kita hanya 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun profesi kita, pekerjaan kita yang kita lakukan, maka harus berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk menjadi kebaikan hidup. Nah, nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Kita tahu nama-nama Allah itu ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Juga ada sifat-sifat Allah. Bagaimana kita meneladani nama-nama Allah? Ada Al-Jabbar, ada Al-Qahar, ada Al-Rajab, Al-Ghafur, At-Tawwab. Juga ada sifat-sifat Allah. Kita mengambil teladan dari sifat-sifat Allah. Al-Qadir, ya, As-Sami, Al-Basar, ya, Al-Basar, Al-Basir, Al-Basir. Nah, itu harus dijadikan teladan dalam kehidupan. Baik, untuk mengakhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama dan membaca doa tafaruqul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pelajaran terakhir. Ya, berarti langsung pulang ya. Langsung pulang. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua. Dari guru yang tergalak.
Ayo. Awas bukunya jangan ada yang ketinggalan.